pembahasan hari ini tentang hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan, di mana bunyinya jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V penurunannya itu jadi seperti ini. Sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi hasil penjumlahan dari GGL itu adalah gaya gerak listrik dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kita bahas dulu yang bagian A, yaitu kuat arus dalam rangkaian. Nah, jadi rangkaiannya Ibu sudah gambar di buku seperti ini. Di mana di sini dalam rangkaian terdapat 2 sumber tegangan dan 2 buah hambatan yang disusun secara seri. Di sini ada 5 titik A, B, C, D, dan E. Oke, yang diketahui seperti pada gambar, dan yang ditanya adalah kuat arus dalam rangkaian. Jadi yang ditanya adalah I. Nah, untuk menjawab I, kita memerlukan persamaan sigma epsilon tambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Jadi kita jabarkan dulu sigma epsilon, baru kita nanti mencari nilai I-nya. Oke, yang pertama untuk mencari sigma epsilon dulu, kita mulai dari rangkaian. Untuk rangkaian tertutup, jadi rangkaian tertutup ini kita tentukan dulu yang namanya arah loop. Jadi misalnya kita tentukan arah loopnya searah dengan jarum putaran jarum jam. Nah, arah arusnya berarti mengalir dari positif ke negatif. Kita mulai karena dari titik A, kita lihat dari titik A. Nah, antara titik A dan titik B itu melewati satu sumber tegangan, di mana yang pertama di arah arus yang pertama kita temukan itu adalah kutub negatif, lalu kutub positif. Berarti kalau kita menemukan kutub negatif yang pertama, artinya berarti sumber tegangannya kita beri tanda negatif, yaitu karena dia arah loopnya searah jarum jam dan kita temukan negatif, berarti sumber tegangan untuk yang pertama ini diberi simbol negatif karena dia yang pertama bertemu adalah kutub negatif. Nah, berarti sigma epsilon, jadi kita bahas dulu sigma epsilon. Sigma epsilon itu sama dengan, karena yang pertama kita temukan tadi adalah sumber tegangan negatif, berarti negatif 3V. Nah, cara kita hanya melihat tegangannya, terus lanjut. Setelah ini rangkaiannya kita putar terus, kita ketemu dengan sumber tegangan yang kedua. Nah, kutub yang pertama kita dapati adalah kutub positif, karena panjang ini tandanya positif. Berarti untuk sumber tegangan yang ini itu bernilai positif, sehingga sigma epsilon sama dengan negatif 3V ditambah dengan 12V itu sama dengan berapa? Negatif 3 kurang 12, tambah 12 berarti 9 volt. Itu untuk sigma epsilon. Sekarang kita lanjut ke sigma I kali R. Sigma I kali R itu sama dengan I-nya yang kita mau cari, R-nya sekarang. Nah, R di sini karena coba dilihat di rangkaian ini disusun secara seri, berarti kita hanya menjumlahkan kedua hambatannya, resistor. Jadi I dikali dengan 5 ditambah dengan 7. 5 tambah 7 12, berarti hasilnya adalah 12I. Sampai di situ dulu. Sekarang kita masukkan kembali rumus yang pertama, rumus hukum Kirchhoff yang ini. Sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya. Sigma epsilon tadi kita dapatkan adalah 9, baru sigma I kali R adalah 12I sama dengan 0.
sekarang ini proses matematikanya. Yang pertama kita tahan dulu 12i, 9-nya kita pindah karena di sini 9 nilainya positif, berarti pindah ke sebelah jadi negatif. Nah, yang ditanya adalah i, otomatis minus 9, 12 ini karena proses kali berarti pindah ke sebelah ruas jadi pembagi. Jadi nilai dari i-nya itu adalah 9 dibagi dengan 12. 9 bahagi 12, 9 dibagi 12 berarti hasilnya adalah negatif 0,75 ampere. Itulah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian di atas ini. Nah, tanda negatif itu mengatakan bahwa kuat arus I yang sebenarnya dalam rangkaian adalah berlawanan dengan pemisalan kita tadi. Jadi kita misalkan tadi kan arah arusnya searah dengan jarum jam. Setelah kita menghitung, ternyata dia negatif, berarti arah arusnya itu berlawanan. Dia berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi tanda negatif hanya menandakan arah saja, bukan nilainya seperti ini. Jadi nilainya itu hanya 0,75. Negatif itu hanya adalah menjelaskan tentang arah. Oke, sampai di sini kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan secara pribadi.